Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah, amin. Indonesia sering mendapat pujian dari tokoh-tokoh luar negeri. Nah, kali ini nggak tanggung-tanggung yang beri pujian, yaitu Sekjen PBB Antonio Guterres. Dalam hal pujian ini ada satu titik yang saya akan mengulas ya, karena apa? Ini suatu hal yang fundamental ya, karena ini berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pujian bagi Indonesia dan ASEAN dalam konferensi di KTT ASEAN tahun 2023 kemarin itu, dalam pernyataannya Guterres memuji ASEAN dan para negara-negara anggota atas perannya yang penting dalam membangun jembatan pemahaman ASEAN. Selanjutnya Guterres juga mengungkapkan perlunya lembaga-lembaga multilateral yang kuat untuk mendukung upaya membangun jembatan tersebut berdasarkan dengan kesetaraan, solidaritas, dan universal. Sang Sekjen PBB tersebut juga menyinggung mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang bukan hanya semboyan nasional Indonesia, namun menjadi kunci dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia pun dunia. Dan Sekjen Guterres itu juga menyampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bisa diadopsi bagi negara-negara lain atau global, karena di sini ada nilai-nilai kesetaraan walaupun itu berbeda-beda. Nah, di sini yang dibahas oleh Guterres. Bagaimana kalau hal ini diimplementasikan ke PBB? Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga kita punya Bhinneka Tunggal Ika, satu-satunya negara di dunia yang punya prinsip atau pedoman Bhinneka Tunggal Ika hanya Indonesia. Nah, jadi pujian Guterres ini tidak berlebihan ya. Kenapa? Peran konstruktif ASEAN di dalam upaya untuk meredakan ketegangan Laut Cina Selatan sehingga semenanjung Korea dengan mengutarakan dialog dan tetap menghormati hukum internasional, itu yang jadi alasannya. Begitu juga disanjung bahwa Indonesia sampai detik ini masih kokoh bersatu. Itu karena Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam, beribu-ribu suku, bahasa, tapi menjadi satu. Itulah yang dikagumi oleh Guterres. Nah, Sekjen juga menyinggung masalah Myanmar. Ya, juga menanggapi dan rasa prihatin atas konflik tersebut dan menyambut baik pendekatan ASEAN. Ada 5 poin konsensus tersebut. Dia juga sangat menghargai upaya Indonesia pemegang kekuasaan ASEAN, keketuaan ASEAN, untuk melibatkan sebuah pihak yang berkonflik di dalam dialog politik. Sementara itu, Antonio juga menyatakan mendukung 5 poin konsensus yang telah disepakati itu untuk menemukan solusi politik di Myanmar. Dia juga mengatakan sepenuhnya mendukung inisiatif dari kepresidenan Indonesia di ASEAN dan berharap upaya solusi terus dilakukan saat konflik global maupun lokal itu terjadi. Jadi Guterres itu mengharapkan Indonesia itu betul-betul harus aktif sekali, baik itu di Myanmar maupun di
luar Myanmar atau di luar ASEAN. Dan kita sudah tahu semua ya, negara kita aktif setiap saat mengirim pasukan PBB, baik di Kongo maupun kemana. Setiap saat kita memang berperan aktif di dalam konflik-konflik dunia internasional. Nah, begitu juga pengiriman bantuan sosial kemanusiaan kita juga terdepan. Contohnya yang baru-baru ini terjadi, kasusnya di Palestina yang perang dengan Israel. Kita bertubi-tubi, sudah berapa kali kita ngirim bantuan sosial, baik itu sebagai negara, sebagai rakyat atau badan sosial, semua berbondong-bondong mengirim bantuan sosial. Dan untuk pasukan perdamaian hampir setiap tahun ya, kita aktif mengirimkan pasukan perdamaian dunia. Makanya dari itu Indonesia sekarang betul-betul sangat disegani oleh negara-negara maju. Nah, saking aktifnya Indonesia, kemarin kan Pak Jokowi mendatangi Biden ya. Di dalam pembicaraan dengan Biden, Pak Jokowi mengusulkan bagaimana cara menyetop perang antara Israel dan Palestina. Nah, walaupun hasilnya belum nampak, tapi setidaknya Pak Jokowi itu membawa misi yang sangat bagus, dan yang dibawa bukan kaleng-kaleng itu, ASEAN dan OKI. Jadi kita tahu kan OKI kelompok negara Islam yang bergabung di dalam OKI. Jadi gerbong yang dibawa itu menghadap ke Biden itu sangat luar biasa. Nah, masalah hasilnya kita lihat perkembangannya, walaupun memang Israel masih bombardir Palestina, tapi Indonesia yang diwakili Jokowi aktif sekali dalam meredakan ketegangan atau perang yang ada di Palestina. Mudah-mudahan kita rakyat Indonesia semua ikut berdoa agar supaya perang ini berakhir. Korbannya nggak tanggung-tanggung, ada ribuan bayi dan segala macam. Yang namanya perang itu semua hancur lebur berantakan. Ya kitalah berdoa mudah-mudahan perang itu cepat berakhir. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.